Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ini kabar gembira bagi jamaah haji Indonesia bahwa insya Allah tahun ini ada 3 bandara yang dinyatakan siap menerapkan sistem layanan fast track. Jadi ada 3 bandara pada tahun ini yang insya Allah itu akan menerapkan layanan fast track bagi jamaah haji Indonesia. Kalau tahun lalu, tahun-tahun sebelumnya, layanan fast track ini sudah diterapkan di Indonesia, tapi hanya melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Jakarta. Jadi Jakarta sudah tahun-tahun kemarin sudah menerapkan layanan fast track. Nah, tahun ini ada tambahan 2 bandara lagi yang insya Allah dinyatakan siap menerapkan layanan fast track bagi jamaah haji asal Indonesia. Nah, fast track itu apa? Layanan fast track itu adalah di mana para jamaah haji itu nanti stem imigrasinya itu dari Indonesia. Yang biasanya kan stem imigrasi itu ketika kedatangan di Bandara Jeddah maupun Madinah. Jadi begitu landing di bandara negara Saudi sana, itu kan kita antrinya Masya Allah bisa 2 jam, 3 jam itu. Bisa saja ya 2 jam, 3 jam sekitar itu. Karena saking ramenya, saking padatnya di bandara sana. Jadi jamaah itu ngantri hanya untuk nunggu stem imigrasi keluar. Itu dulu. Nah sekarang mengantisipasi hal tersebut, pemerintah Indonesia bersama dengan pemerintahan Saudi, Kementerian Imigrasi Saudi sana, itu bekerja sama. Jadi jamaah haji asal Indonesia sebagian yang bandaranya itu siap menerapkan layanan fast track ini, itu jamaah haji itu nanti akan mudah. Jadi stem imigrasinya nanti di negara asal. Jadi stem imigrasi di negara asal begitu sampai landing di sana ya sudah tinggal keluar. Karena sudah imigrasinya itu sudah di stem di negara asalnya. Jadi tinggal keluar, masuk ke bus udah selesai begitu. Nah, alhamdulillah tahun ini insya Allah ada 3 bandara yang akan menerapkan layanan fast track tersebut. Nah, adapun daerah-daerah lain itu kita doakan mudah-mudahan tahun-tahun berikutnya juga bisa menyusul. Nah, kenapa 3 bandara ini menjadi prioritas dilakukan layanan fast track? Karena memang dari 3 bandara ini itu jamaah terbesar. Seperti di Soekarno-Hatta itu bisa datanya itu yang Soekarno-Hatta itu bisa 50 ribuan jamaah haji yang di sana. Bisa 50 ribuan jamaah haji yang berangkat lewat Soekarno-Hatta. Kemudian dari Bandara Surabaya dan Bandara Solo Adi Sumarno, jadi ada 3 bandara ya, Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Adi Sumarno Solo, dan Bandara Juanda Surabaya. Yang terbesar memang dari Bandara Soekarno-Hatta, itu bisa 50 ribuan jamaah haji yang berangkat lewat Soekarno-Hatta. Kemudian dari Surabaya juga sama, sekitar 30 ribuan, dan Bandara Adi Sumarno Solo juga 30 ribuan jamaah yang lewat sana. Jadi artinya itu akan ada sekitar 120 ribu jamaah haji yang akan menikmati layanan fast track ini. Fast track itu track cepat kalau diartikan secara bahasa Indonesia. Jadi ada sekitar 120 ribu jamaah haji yang akan menikmati layanan fast track ini. Baik itu dari Bandara Soekarno-Hatta maupun dari Adi Sumarno Solo dan Bandara Juanda Surabaya. Nah, artinya itu 50% lah, 50% jamaah haji Indonesia itu sudah menikmati layanan fast track ini. Nah, kemarin alhamdulillah akhir bulan Februari kemarin itu Kementerian Haji Arab Saudi itu sudah bertemu dengan perwakilan dari Kementerian Agama Republik Indonesia dan meninjau langsung lokasi bandara-bandara yang akan digunakan sebagai yang akan memberikan layanan fast track. Dan alhamdulillah itu
delegasi dari Kementerian Saudi ini mengapresiasi persiapan yang dilakukan Indonesia. Nah, selain dari 120.000 jamaah haji ini, jadi yang menikmati ini 120.000 itu, yang menikmati itu adalah jamaah haji reguler ya, haji reguler. Nah, tahun ini insya Allah jamaah haji khusus juga akan dicoba diberlakukan layanan fast track tersebut. Jadi 120.000 itu yang tahun-tahun sebelumnya itu yang menikmati itu jamaah reguler ya. Tahun ini insya Allah bagi haji khusus itu juga akan dicoba diberlakukan layanan fast track ini. Nah, tapi tahun ini hanya uji coba, saya kutip dari penjelasannya Pak Hilman. Jadi nanti itu akan dicoba kemungkinan untuk beberapa kloter di haji khusus yang bisa mendapatkan layanan mekarot ini. Mekarot itu ya fast track itu. Jadi beberapa keberangkatan jamaah haji khusus itu nanti dicoba menerapkan layanan fast track ini. Nah, walaupun insya Allah ini Indonesia ini akan menjadi negara dengan jamaah terbanyak yang menggunakan fasilitas fast track. Kalau 120.000 lebih yang dilayani melalui jalur fast track, itu artinya sekitar 50% jamaah haji menikmati layanan fast track ini. Jadi nanti sampai di bandara sana itu nggak perlu lama lagi menunggu proses imigrasi di bandaranya, karena prosesnya itu sudah diselesaikan di negara asal. Ya bagus juga ini, ada bagusnya ini. Layanan-layanan seperti ini, dan mudah-mudahan nanti juga bisa diterapkan di sistem ini bisa diterapkan di seluruh bandara-bandara keberangkatan jamaah haji, embarkasi-embarkasi jamaah haji begitu. Dengan begitu seluruh jamaah haji itu nanti begitu sampai di Saudi sana, ya itu nanti gampang tinggal keluar saja tanpa harus melakukan sidik jari, stem imigrasi, dan lain-lain sebagainya. Tanpa harus mengantri berjam-jam di negara Saudi sana. Jadi nanti begitu turun ya langsung keluar saja. Nah, mohon dipersiapkan dengan baik. Nanti begitu sampai di Saudi sana, paling biasanya begitu sampai di negara Saudi sana, itu yang dicek sama mereka hanya stempel imigrasinya. Begitu nanti halaman stempel imigrasi itu kan kadang orang sana itu stempel imigrasi itu buka paspor sembarangan saja gitu, di halaman sembarangan saja, jadi nggak berurutan. Nah, begitu sampai di negara Saudi, kita persiapkan saja itu paspornya, dan kita persiapkan halaman mana tadi nih yang di stem gitu. Karena kalau kita hanya memberikan paspornya begitu kan, mereka nyari-nyari lagi nih stemnya di mana begitu. Jadi nanti disiapkan saja stemnya di halaman berapa. Oh, ini tadi stempelnya di sini gitu. Nanti begitu sampai di sana, mereka hanya ngecek gitu udah di stempel apa belum. Dilihatin saja. Nanti kalau dilihatin mereka keluar gitu. Dan itu tidak memakan waktu 2-3 jam, insya Allah enggak gitu kan. Karena memang sudah yang memakan waktu itu sebenarnya itu ketika proses stem imigrasi tadi. Kan proses imigrasi itu apalagi bagi warga Indonesia yang belum pernah masuk ke Saudi, itu nanti kan disidik jari semua tuh, semuanya, baik ini gantian sidik jarinya tuh, jempol dulu, terus telunjuk, kelingking, begitu kan, ibu jari, itu nanti di stem semua. Nah, bagi yang belum pernah ke Saudi, apalagi bagi yang, mohon maaf, bagi yang sudah sepuh, kadang kan sidik jarinya itu kulit-kulitnya kadang keriput dan tidak terbaca di sistem biometriknya. Maka ketika sudah diselesaikan di Indonesia,
ya itu sudah aman begitu. Di negara Saudi sana sudah tidak perlu ini lagi, sudah tidak perlu biometrik lagi. Itu yang bikin lama di imigrasi itu biometrik. Setelah biometrik, mereka cek paspor kedatangan segala macamnya, mereka cek tiket dan visanya, baru nanti di stem. Nah itu yang bikin lama. Tapi kalau sudah diselesaikan di Indonesia, insya Allah semuanya akan berjalan dengan lancar di negara Saudi sana. Hanya perlu kita menunjukkan bahwa kita sudah di stem. Nah, kalau belum di stem, baru nanti di sana dilakukan proses imigrasinya. Dan itu memakan waktu begitu. Apalagi yang jamaah haji yang sudah sepuh, yang sidik jarinya itu sudah keriput dan kadang tidak terbaca di sistem biometrik. Nah, kalau sudah dilakukan di Indonesia ya aman gitu kan. Ya mudah-mudahan kita doakan perjalanan haji jamaah haji Indonesia khususnya ini mendapatkan kemudahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang dinyatakan berangkat pada tahun ini, yang penting siapkan fisiknya, siapkan juga segala-galanya, terutama itu selain fisik juga harus disiapkan juga ilmu-ilmu tentang haji dan umroh ini, dan disiapkan juga bekal-bekal amal ibadahnya begitu. Tahajudnya disiapkan, duhanya disiapkan, supaya nanti begitu sampai di negara Saudi sana, kita yang ibadahnya memang sudah rajin dari tanah air itu menjadi lebih rajin lagi di sananya. Demikian Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.